Shalom Bapak Ibu, dan saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silaen, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan yang menjadi nats khotbah di ibadah minggu sesudah tahun baru, tanggal 5 Januari tahun 2025, tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 10-14 dengan topik, Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari kelima kita memasuki tahun yang baru 2025. Tentu di tahun yang baru ini, ada banyak hal indah yang ingin kita dapatkan. Pengharapan kita tentu saja di tahun 2025 ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya untuk semua aspek kehidupan. Jika pengharapan tersebut menjadi perjuangan, tentu kita juga harus membekali diri dengan berbagai perlengkapan. Salah satu perlengkapan yang harus kita miliki adalah keyakinan atau iman, bahwa di dalam Allah semuanya itu dapat kita wujudkan. Nats khotbah minggu ini mengingatkan kita kembali tentang kasih Allah yang dinyatakannya melalui Nabi Yeremia terhadap umat pilihannya, yakni Israel dan Yehuda, untuk memulihkan dan mengembalikan mereka ke negeri mereka. Allah tidak pernah lalai memantau umat-Nya, dan rancangan Allah untuk umat-Nya terus berjalan. Apapun yang dihadapi atau dialami umat-Nya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan celaka melainkan rancangan damai sejahtera. Baca Yeremia 29 ayat 11. Bapak, Ibu, dan para sahabatku, Allah tidak pernah berubah di dalam mewujudkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Yang terbaiklah yang selalu Ia nyatakan di dalam kehidupan umat-Nya. Semuanya itu karena kita berharga di hadapan-Nya. Namun, catatan perjalanan hidup manusia menunjukkan bahwa manusialah yang selalu berubah-ubah di dalam menjalani kehidupannya, termasuk di dalam kasih-Nya kepada Allah, dan juga buat sesamanya. Sering sekali dalam situasi dan kondisi ragam pergumulan yang kita hadapi, sangat kuat mempengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan kita, termasuk di dalamnya dalam mewujudkan pelaksanaan kasih itu kepada seluruh ciptaannya. Pengenalan akan Allah yang tidak pernah berubah di dalam bentuk kasih-Nya, seharusnya meneladani dan menjadikan kita hanya mengandalkan Allah di dalam segala aspek kehidupan, terkhususnya di dalam menjalani tahun 2025. Artinya, perlengkapan kita di dalam menjalani tahun 2025 ini adalah keyakinan bahwa di dalam Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, sekaligus keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memampukan kita menjalani ragam aktivitas kehidupan di tahun ini dengan baik dan sukses. Memang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025, tapi yang pasti kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita akan survival, bahkan menjadi pemenang, karena hanya Allah lah yang mampu menjaga, menggembalakan, dan membebaskan umat-Nya. Nats khotbah Yeremia 31 ayat 10-14 sangat jelas adanya bahwa Allah menyatakan perjanjian baru bagi umat-Nya. Atas adanya perjanjian baru tersebut, menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umat-Nya. Cara Allah menyatakan kasih-Nya ditunjukkan dengan kembali mengumpulkan umat-Nya yang telah tercerai-berai, dan memimpin mereka untuk mendapatkan sukacita, kesejahteraan dan kemakmuran, sebagaimana tertulis di Yeremia 31 ayat 1-12. Di ayat 9, Allah menyatakan bagaimana Dia sebagai Bapa,
Di ayat 13, mengubah perkabungan menjadi sukaria, serta di ayat 14 menyatakan, menjadikan para imam di dalam kelimpahan. Semua janji yang diungkapkan ini menjadi bukti kuat bahwa Allah adalah segala-galanya. Hanya Dialah perubahan manusia dapat terjadi, dan di dalam Allah lah para umatnya mendapatkan keselamatannya, kegembiraannya, dan kemenangannya. Saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara hasudungan Silaen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari penyataan Allah yang mengasihi umatnya di dalam kitab Yeremia 31, kita diantar untuk melihat secara komprehensif perjalanan hidup kita ke depannya, mau seperti apa. Kita dapat belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel yang meninggalkan Allah, menjadikan mereka hidup di dalam kelemahan, kekalahan sekaligus penderitaan yang besar. Sekalipun Allah tetap mengasihi bangsa Israel dengan memulihkannya, bukan berarti kita yang hidup di zaman now ini duduk-duduk manis untuk menunggu mendapatkan pemulihan oleh Allah. Sebab kita telah dipulihkannya dengan kasih-Nya yang besar melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Artinya, hidup kita telah diperbaharui oleh-Nya di dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya yang telah dipilih oleh Kristus, serta telah dijadikan dalam kekudusan dengan memberikan berkat rohani dari sorga, baca Efesus 1 ayat 3. Dan Kristus telah memilih umatnya untuk mendapatkan bagian yang dijanjikan, baca Efesus 1 ayat 11. Jadi ketika kita menatap ke depan untuk menyongsong masa depan, kita patut bersyukur sebagai anak Allah yang telah dipilih-Nya. Selanjutnya, tentu bagaimana kita menjalani kehidupan ini hanya mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sadar atau tidak, kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri, orang lain atau apa saja yang ada di sekitar kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua itu mempunyai keterbatasan, hanya di dalam Allah lah yang tidak mempunyai keterbatasan. Allah lah yang mampu menjaga dan menggembalakan, serta membebaskan kita dari dosa dan maut, menuju kemuliaan-Nya yang kekal. Sebagai orang yang percaya dan pengikut Kristus, kita tidak menghendaki mendapatkan kegagalan, kekalahan di dalam ragam aktivitas kehidupan di tahun 2025 ini. Jika bangsa Israel dan Yehuda pernah gagal dan kalah, serta menderita karena mengandalkan diri sendiri, bangsa lain, dan bahkan mengandalkan ilah-ilah lain, maka kita selaku adalah umat Allah yang sudah diperbaharui. Jangan sesekali mau mengandalkan diri sendiri, orang lain atau apapun yang ada di sekitar kita. Sebab hanya Allah di dalam Yesus Kristuslah yang mampu menjaga, merawat, menggembalakan dan membebaskan, serta membuat kita hidup penuh kebajikan dan berkelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup berkelimpahan memiliki makna hidup yang luar biasa, hidup yang istimewa di hadapan Tuhan dan harus bermanfaat bagi banyak sesama. Benar adanya, memiliki kelimpahan materi adalah bonus yang diberikan oleh Tuhan. Tapi yang utama adalah bagaimana hidup yang luar biasa itu dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang berkelimpahan itu juga artinya lebih dari cukup. Dengan kata lain, bahwa hidupnya itu sudah puas. Jika kita baca lebih dalam isi kitab suci, maka kita akan menemukan ada banyak orang yang diberkati dengan berkelimpahan.
Salah satu contoh orang yang mengalami kelimpahan, yakni Yusuf, dengan memiliki kelimpahan pengampunan. Dia Yusuf, kerap sekali dikerjai oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap mengampuni. Yusuf disakiti, dijual, bahkan bukan hanya oleh saudaranya, juga oleh istrinya Potifar. Namun dia Yusuf tetap tidak mendendam, dan penuh keistimewaan dengan memberikan pengampunan. Apabila kita mau disebut orang-orang yang istimewa di dalam Tuhan, maka terus-meneruslah kita harus saling mengampuni satu sama lainnya. Selain itu, kita juga harus berkelimpahan dalam kesabaran. Long suffering. Ingat, setelah menunggu selama 13 tahun, barulah janji Tuhan terjadi terhadap Yusuf. Mungkin kita sudah menantikan akan hal-hal yang menjadi pergumulan hidup kita, tapi milikilah kesabaran. Sebab, waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Setelah itu, kita akan memiliki kelimpahan harta yang luar biasa pemberian Tuhan. Satu hal yang penting kita pahami, dalam setiap langkah mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus, akan ada banyak tantangan, godaan, bahkan tawaran kenikmatan yang sangat menggiurkan yang bakal akan dihadapi atau dialami di sepanjang kita menjalani hari-hari di tahun 2025 ini. Tetapi semua tawaran itu hanyalah semu atau instan semata, bahkan hanya akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Karena itu, jangan takut akan problema hidup di tahun 2025, sebab Tuhan akan memelihara hidup kita dengan segala kelimpahannya agar kita kenyang dalam kebajikannya. Percayakanlah kepada Yesus Kristus Gembala Agung, yang akan membawa kita kepada kebebasan, kemenangan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Demikian firman Allah yang menjadi renungan buat kita di ibadah Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Selamat menjalankan ibadah, semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita. Salam dari seorang anak manusia Nalilu yang bernama Hasudungan Silaen, tinggal dan berdomisili di kota Medan. Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah Juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara dan sampai jumpa. Disondakon Tuhan de Batama Bohina Tuho Jala Asima Rohana Midamo Dido Pakon Tuhan de Batama Bohina Tuho Jala di Pasorhon Madamena Tutoti